إلى هدينا إلى هدى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين وربنا خصوصا سيدنا الأخبار إمام الجليل البغدادي وخصوصا yang satu sebagai hadis وخصوصا وإلى خصوصا سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi karrama bani adama wa astafa minhum ulama wa akhraj minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhum al-arifina billahi wa sifat wal asma وأذقهم لذة المحبة والمحققة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومن جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Masyhur salikin dan salikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Ahmadiyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Ahmadiyah dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Ahmadiyah. Insyaallah mudah-mudahan bisa hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat bekas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali, kita mengkaji kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas yang pada bab yang ke-10, yaitu membahas tentang yang menyatakan pada mengingat akan kematian dan kemudian daripadanya. Maksudnya adalah mengingat akan mati dan sesudah kematian, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada semua makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa atau tiap-tiap yang merasa nyawanya ada atau merasa hidup, yang punya jiwa, yang punya jiwa itu pasti akan merasakan mati. Jadi tidak ada manusia atau tidak ada siapapun makhluk yang abadi, semua pasti akan mati. Dan itulah dan pada juga yang menyatakan itu ialah kesudahannya. Maksudnya setelah kematian itu ada kehidupan selanjutnya, itu kehidupan di akhirat. Nah, inilah yang kita utamakan, kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang kelak kebahagiaan ialah di akhirat, itu di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus. Ya, insyaallah kita semua akan sama-sama ke Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita membahas tentang yang mengingat akan kematian, bahwa saya yang tadi kami menjelaskan. Nah, pada kajian yang lalu ialah bahwa di sini dijelaskan, yaitu ialah bahwa orang yang menempuh jalan akhirat itu, orang yang menempuh, yang mengutamakan kehidupan akhirat itu, nah, di sini oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 3 bagian yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, yang mengenal kepada Allah. 3 bagian. Yang pertama itu ialah yang kita sudah bahas, itu orang yang sangat suka dengan hidup di dalam dunia dan sangat suka dengan kekayaan dunia,
dan kemegahan dunia, sehingga hati mereka tidak lupa daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka itu mati, hati mereka itu membenci akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga bagian. Nah, inilah orang-orang yang umum, orang-orang yang awam, orang-orang bisa dikatakan orang-orang yang kafir. Nah, siapapun, baik orang soleh, orang kafir, orang apapun bentuknya, apapun sukunya, apapun marganya lah, dari benua mana, yang namanya makhluk hidup manusia pasti akan menemui ajal, pasti akan menemui kematian. Prosesnya berbeda-beda, caranya berbeda-beda, tua, muda, kaya, ganteng, cantik, miskin, kaya, miskin, tua, muda, ganteng, cantik, jelek, dan lain sebagainya, pasti akan menemui ajal kematian. Itu sesuatu yang pasti, karena itu sudah menjadi rangkaian. Rangkaian ialah sudah menjadi paket kehidupan yang sudah kita terima. 4 paket apa saja? Amal, rezeki, ajal, lalu hidup bahagia maupun ataupun hidup menderita. Itu 4 paket itu kehidupan itu yang meliputi semua, yang berjalan melalui sunnatullah, melalui ialah rangkaian umur, usia, perjalanan usia hingga titik ajalnya, titik kematiannya. Tidak ada yang tahu siapa makhluk manusia di bumi ini yang tahu ajalnya. Nah, kita disuruh ialah mengingat akan kematian tersebut. Nah, karena orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa ialah zuhud, orang-orang yang senantiasa ialah waro, senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, berbagai macam bentuk amal ibadah, dia selalu ingat akan kematian, sehingga dirinya ialah lebih memfokuskan kepada wilayah akhirat, lebih memfokuskan kepada wilayah ukhrami untuk kehidupan yang kelak di akhirat. Jadi lebih senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala bentuk macam-macam bentuk kemaksiatan yang ada di dalam kehidupannya, baik di dalam diri, dalam kemaksiatan batinnya maupun kemaksiatan di luar itu, kemaksiatan secara lahiriah. Mereka orang selalu menjaga, karena senantiasa selalu ingat kepada Allah, senantiasa selalu ingat akan bahwa yang namanya mati itu pasti akan datang. Itu kepastian. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Semua yang ada di sini, maupun yang mendengarkan secara online pun, semua tanpa terkecuali Nabi besar kita Muhammad SAW saja meninggal. Musim kita pun meninggal, sudah tidak ada secara jasmaninya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan adanya yang merasakan mati. Itu pasti. Oleh karenanya ialah untuk menjaga semua itu agar kita terus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ialah amal ibadah, zikir, ibadah-ibadah sunnah yang senantiasa selalu mengingatkan kita kepada kematian. Karena kematian inilah ialah sesuatu yang tidak diduga-duga. Ada jamaah sudah lama nih, yang minggu lalu meninggal, padahal dia sehat walafiat, karena dia imam wong, dia pada sehat walafiat, seger, pergi ngangkat orang kami. Saya diceritain itu sama mertuanya, bangsa itu pergi ngangkat
orang angin ke daerah Papua yang namanya ajal itu nggak dia tahu. Nah, ini ada contoh nyata. Tiba-tiba di jalan oleh apa namanya itu serangan jantung mungkin. Kalau bahasa kami kepek jantung, serangan jantung, keren bahasanya. Ya, jadi itu. Nah, tiba-tiba mati. Itu contoh yang tepat. Di mana kita berpikir, melihat segala sesuatu tentang kejadian segala yang ada di lingkungan sekitar itu, dia memikirkan berbagai macam bentuknya kembali kepada Allah, bahwa senantiasa hidup di dunia itu adalah sementara, yang kekal dan abadi di akhir. Oleh karena inilah kita datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hakikatnya datangnya dari Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita jaga dulu pada saat kita adalah masih di apa namanya itu, di alam arwah, di mana pada saat kita dihitung Allah bi rabbikum, lalu menjawab bangsa bala, apakah benar Tuhanmu? Lalu bangsa menjawab bala, benar engkau Tuhan kami ya Allah. Pada saat itu kita masih lupa dan sehingga jasad, sehingga di dalam diri kita, maksudnya di dalam jasmani kita ada yang namanya wilayah jasmania, ada wilayah rohania. Jasmania hidup tanpa ada tangan bergerak, mata melihat, mungkin bisa mendengar, lalu ialah kita bisa berkata-kata, bisa berjalan karena adanya roh. Kalau tidak ada, itulah yang dibilang ada yang sudah mayat, yang dibilang sudah menuju titik, yang sudah kematian terhadap jasmania. Nah, karena kematian itulah berpindahnya, yang disebut kematian secara fisik itu berpindahnya atau keluarnya dari jasmania. Jadi pada saat di alam arwah, apa kita sudah melakukan? Yang jelas. Lalu ialah turun ke dunia melalui proses di mana adalah perkawinan kedua orang tua kita, sehingga di dalam rahim tumbuh ada janin dan oleh malaikat disuruh Allah bikinkan ruh, barulah untuk masuk ke dalam janin tersebut. Ketika usia janinnya ditentukanlah itu yang keempat, wa amalihi wa rizkihi wa ajalihi, dan hidup bahagia atau hidup menderita. Dengan kata lain, kita itu datang yang dari yang asalnya dari Allah, datang itu dengan adalah kalau di mana dengan sebagaimana suci, bersih. Kalau dianalogikan bagaikan sebuah pakaian yang baru, tidak ternoda sesuatu apapun, putih gitu loh, bersih. Ketika kita lahir di dunia baru, karena Allah menempatkan atau memberikan tempat tatanan hidup sangat murah dengan berbagai macam warna nafsu yang ada di dalam diri kita. Manusia terdiri dari empat panasnya, api, air, angin, tanah. Warna itulah, unsur itulah yang mewarnai nafsu yang ada di dalam diri kita, baik nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sawalat. Nafsu-nafsu yang apa tuh namanya? Nafsu yang tercela. Sedangkan nafsu-nafsu yang baik, yang sudah mahmudah, sawiyah, mutmainah, rodiyah, hingga nabiyah. Itulah nafsu-nafsu yang nafsu-nafsu yang wilayahlah kebaikan.
Mana yang dominan di nafsu ini? Nah, apakah nafsu yang buruk atau nafsu yang baik? Nah, itulah yang menjadi warna di dalam kehidupan kita. Warna-warna itulah sehingga muncul ada orang baik, ada orang jahat, ada orang apalagi namanya orang yang mungkin sama baik sama jahat. Nah, itulah yang disebut adalah kita berjuang melawan hawa nafsu, jihadul akbar, jihadul nafs. Perang melawan maksudnya perang yang paling besar ialah perang melawan hawa nafsu. Untuk apa? Untuk kembali menjernihkan wilayah rohania kita, membersihkan wilayah rohania kita, membersihkan wilayah dalam rohania yang dimaksud ialah karena sepanjang hidup kita tidak mungkin mungkin adalah maksudnya ada yang namanya noda dosa, sehingga kita pada saat kita kembali kepada Allah, nah yang datang ialah tadi dengan bersih putih suci, kembali pun dalam keadaan seperti semula. Rangkaian hidup inilah dimana melalui proses kehidupan sunnatullah berjalan dengan seiring waktu, seiring usia, dimana tubuh jasmani kita, diri kita diwarnai dengan berbagai macam bentuk, ialah nafsu-nafsu itu. Jadi itulah. Jadi tinggal mana nih yang paling banyak dominan? Apakah nafsu mahmudah atau adalah sifat-sifat yang baik yang mewarnai atau mendominasi, ataukah nafsu-nafsu mazmumah yang tercela yang banyak mendominasi? Nah, inilah yang sebetulnya kita berjuang jihadul akbar, jihadul nafs. Perang yang paling besar yang melawan hawa nafsu. Apa sih nafsu itu? Keinginan, berbagai macam bentuk keinginan. Sesuatu keinginan itu ada keinginan untuk adalah melakukan hal yang buruk, keinginan intinya adalah keinginan tersebut adalah keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam bentuk kemaksiatan sehingga itu adalah menjadi noda. Kalau dianalogikan, kayak seperti pakaian apa namanya, yang tadi adalah kita punya pakaian yang putih, bersih, cantik, indah. Muncullah berbagai macam noda-noda dari maksud tersebut. Untuk kembali menjadi bersih, tentunya membutuhkan adalah ya sudah pahala. Karena yang namanya sebuah kebaikan dalam bentuk apapun, amal soleh, baik kebaikan dalam bentuk adalah secara lahiriah maupun batiniyah, itulah akan menghapuskan yang namanya ialah perbuatan buruk, perbuatan jelek atau dosa, sehingga giatlah kita untuk meraih yang namanya ialah pahala dengan mengerjakan amal soleh, baik amal soleh dalam wilayah lahiriah maupun batiniyah, ibadah ritual maupun ibadah sosial, untuk menjaga apa? Untuk menjaga yang tadi. Yang dianjurkan adalah kita memakai sebuah jubah atau baju yang putih bersih, dan nanti pada saat kita kembali kepada Allah harus dalam keadaan sempurna. Apabila tidak, berarti adalah ya siap-siap. Berarti yang namanya harus seperti itu. Iya, bisa jadi nanti dicuci dulu itu bajunya. Menganjurkan adalah mungkin kita akan dikesampingkan dulu, mungkin adalah akan dinakan dulu di apa? Yang itu adalah asimal, dinakan. Sedangkan kalau dinakan maksudnya adalah dicuci dulu. Kenapa? Karena banyak dosanya. Karena orang-orang yang banyak dosanya itu akan dibersihkan dulu. Dia akan kembali sampai bersih. Maka akan dibahas itu selanjutnya. Nah, itulah yang disebut adalah analoginya adalah pakaian, rohaniah adalah analogi seperti itu. Oleh karena dijaga, bagi orang yang ingat akan kematian, dia akan selalu menjaga pakaian rohaniahnya itu agar tetap selalu bersih, agar tetap selalu indah. Pakaian sebagaimana pakaiannya
Itu sebaik-baik takwa pakaian ialah takwa. Jadi katanya berbusana dengan takwa. Sedangkan makan minum bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, bagi orang pejalan atau orang yang menempuh jalan akhirat, bagi para salihah, makan minumnya itulah ilmu dan amal. Pakainya ialah takwa. Sehingga ialah menjadi orang yang disebut adalah orang yang beriman, orang yang mukmin. Benar, berarti sebagaimana ialah di dalam sebuah ayat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa main-mainan, bukan takwa sebatas hanya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, tapi takwa yang sesungguhnya, yang sesungguhnya menjadi orang yang muttaqin. Takwa di sini adalah berarti orang yang sudah sampai pada hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan, hingga dia menjadi ikhlas, mukhlisin, dari tempat itu wujud menjadi ya sudah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Itu orang-orang kasih Allah, arifin billah, para waliullah, para rasul nabi. Itu hakikat derajat takwa yang sesungguhnya. Sehingga Allah menyatakan darajatun indallah, mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah dalam hal takwanya. Lalu dilanjutkan di ayat tersebut adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Berarti dengan kata kita disuruh jangan mati, jangan berani-berani mati kalau belum benar-benar dalam keadaan beriman, belum benar-benar ialah menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Jangan berani-berani mati. Karena kalau yang berani mati dalam keadaan kafir, neraka tempatnya. Allah akan memberikan dialah kesengsaraan di akhirat. Hidupnya akan terlunta-lunta di akhirat. Itu. Nah, disuruh ialah kita janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Dengan kata ini ialah menjadi orang yang bertakwa. Inilah bagi orang yang selalu ingat akan kematian, di mana sebuah kebanggaan. Di dalam sebuah hadis, kalau masalah itu hadis ialah at-tuhfatul mukminil maut, bahwa ialah kebanggaan bagi seorang muslim, seorang yang mukmin, inilah kematian. Ya. Sebuah kebanggaan karena perasaan adalah sudah menjadi orang yang sebenarnya orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu, sudah menjadi orang yang mukmin. Nah, sedangkan ayat yang tadi jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Untuk mencapai keadaan muslim, mencapai derajat takwa, wah sangat berat. Itulah yang disebut jihadul akbar, perang melawan. Maksudnya perang yang paling besar ialah jihadul nafs, perang melawan hawa nafsu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memahami ilmu tauhid dan hakikat, diberada dalam keadaan yang selalu kufrah, lalai dari ingat kepada Allah, dari segala macam halnya dia selalu lupa, selalu tidak ingat. Mau ingat kepada Allah, ibadah aja enggak, terus mau mengharapkan apa? Kematian yang baik. Nah, oleh karena itulah di dalam sakratul maut, di mana ialah bagi orang-orang yang soleh, para kekasih Allah, para anbiya, para orang yang dekat dengan Allah, yang muqarrabin, itulah
malaikat datang dengan berwajah atau menyerupai atau dengan bentuk yang baik, sehingga mereka malaikat itu datang dengan mengucapkan salam, salam qaulan min rabbir rahim. Engkaulah ditunggu oleh kekasihmu, karena kekasihmu adalah rindu dengan dirimu. Jadi matinya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau sesungguhnya orang yang benar-benar husnul khotimah, yang hakikat husnul khotimah sesungguhnya, itulah orang yang ada pada wilayah, orang yang sudah makrifah kepada Allah. Kalau kita berbicara sebagaimana dalam Sa'atul Maut, sangat-sangat menakutkan. Bagaikan ialah ada sebuah tarikh adalah bagaikan cerita kulit itu di kulit. Kalau Rasulullah SAW itu bagaikan ditusuk atau pedang sebanyak 300 kali, 300 bersamaan, nggak membayangkan satu yang sakit apalagi 300. Itu satu mau, sehingga di dalam doa di setiap kita sholat, sesudah sholat kita berdoa, Allahumma hawwin alayya fi sa'atil maut. Atau kalau kita jawab, Allahumma hawwin alayna fi sa'atil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam, atau mudahkanlah saya di dalam sa'atil maut. Nah, kalau orang yang sa'atil maut, sa'atil maut itu, kalau pernah melihat sa'atil maut, apa ya? Enggak tega. Ada yang bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, malaikat menyambutnya suka-suka, mau lewat jempol, mau lewat tangan, bebas, dia suka-suka. Tapi bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai mursyid, salikin-salikah yang benar, yang menjalankan dia dengan baik dan benar, itu dia sangat mudah. Sehingga pada saat dicambuk, tiba-tiba dia sadar dia sudah di alam transит, di alam kubur. Dia sadar dia berjumpa dengan musyidnya. Oh, dia sadar, oh iya, berarti saya sudah mati ya. Oh, ketemu dengan musyidnya, lalu diantar ke telaga Kausar untuk mandi sebelum masuk ke yaitu Al-Yamin. Nah, mandi di telaga Kausar yang belum dia biru, yang tadinya jelek berubah menjadi gagah dan ganteng, laki-laki yang tadinya peot, ribut, ibu-ibu, nenek-nenek berubah jadi cantik jelita. Itu bagaikan ialah pangeran dan putri, hingga diantar ke tempat ialah Al-Yamin, peristirahatannya. Oleh karenanya mursyid kita pernah menjelaskan, bagi seorang salikin, kebanyakan adalah pada saat di alam transit, alam kubur, itu memilih untuk tidur. Sebagaimana adalah kalau diceritakan itu di Amerika adalah kayak kita adalah sudah kayak kita ini pergi jauh gitu, pulang dalam keadaan capek, tiba-tiba adalah pulang ke rumah yang bagus, yang sejuk, yang tenang, lalu adalah mandi segala macam, terus tidur. Enggak nikmatnya, enggak, tiba-tiba nanti bangun pada masyarakat. Dan dimana dia kira kiamatnya sesungguhnya, yang Allah kiamatkan seluruh alam semesta, tiba-tiba bangun pada masyarakat. Orang takut. Tapi bagi orang-orang yang tertentu adalah dia hidup. Nah inilah kira-kira yang bijaksana. Nah inilah dia sudah bagaimana orang yang satu mau. Nah oleh karena dia di dalamnya, ini masuk nyambung nih di kepada yang kedua nih. Yang pertama ialah yang tadi. Nah yang pertama ialah orang yang menjalani jalan akhirat, menyampaikan kepada jalan makrifah pada Allah. Itu yang pertama, orang-orang yang suka dengan hidup di dunia, suka kekayaan dan hatinya lupa pada Allah, hatinya tidak ingat kepada Allah, hatinya ialah mati. Yang kedua, ini orang-orang yang taubat. Nah, daripada demikian itu,
yang mereka adalah menjalani akan jalan akhirat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ialah senantiasa selalu ingat kepada Allah, dengan senantiasa selalu zikir, amal soleh. Ini bagaimana dengan selalu bertaubat. Kalau orang sudah posisi sakaratul maut, akan sangat sulit untuk bertaubat. Batasan ini sampai ada di kerongkongan. Sudah di kerongkongan, sudah selesai, sudah tidak diterima taubatnya. Oleh karena taubat yang sesungguhnya adalah taubatan nasuha, di mana kita masih berjasmania, di mana kita masih sehat, masih sadar, maksudnya bahwa adalah memang orang-orang yang sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sebatas tobat sambal, yang dimana adalah pedas minum selesai, pedas lagi. Kayak itu loh, apa anak-anak tai tokok gitu loh. Jadi, dia benar-benar melakukan taubat yang sesungguhnya sehingga mencapai derajat taubatan nasuha. Oh jadi jangan berani-berani kalau yang namanya orang sakaratul maut itu ialah sebelum dia adalah benar-benar sadar, segeralah untuk bertaubat. Apa namanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasnya sampai nafas di kerongkongan, setelah lewat dan selesai. Oleh karenanya mesti kita menyontohkan bagi orang yang sakaratul maut dibimbing dengan ialah mengucapkan. Kalau di kitab Ihya ini, di kitab adalah Sakin adalah dengan apa namanya la ilaha illallah. Tapi musik kita menjelaskan yang lebih mudah atau dengan zikir Allah. Takutnya kalau la ilaha illallah pada saat di kerongkongan, la ilaha udah selesai, tidak ada apa, tidak ada Tuhan, makhluk perkara lagi. Jadi bimbing di mana ialah orang yang sakaratul maut. Coba siapa yang pernah membimbing sakaratul maut? Saya belum pernah kan. Dibimbing, jadilah pada sakaratul maut itu kelihatan. Kalau kita perhatikan dari mulai kaki yang tadinya adalah kaki itu, coba lihat kaki sendiri kan masih ada kemerahan, masih ada darahnya. Nah, darah itu kan tempatnya dia masih kelihatan, masih adanya kehidupan, ada nyawa berarti itu hidup. Ketika sakaratul maut, di mana adalah malaikat mulai mencabut rohnya, mulai kelihatan dari jempol kaki, jelas kelihatan sampai adalah, tapi tetap terus dibimbing. Allah masih bisa kan ya, masih bisa mengeluarkan isyarat, masih nanggung ditanya ini, masih nanggung, tapi masih proses terus. Nah itu adalah yang dalam posisi yang sebenarnya orang sakaratul maut itu sedang melihat gambaran kehidupannya sekilas, mulai dari dia lahir sampai adalah dia sakaratul maut, dilihat akan memangnya, dipertontonkan sekilas, secara jelas, bimbing Allah sampai tinggal ialah di kerongkongan, bus selesai, sudah tidak ada. Membimbinglah yang dicontoh oleh musik itu adalah dengan zikir Allah terus Allah. Di mana adalah istimewanya bagi seorang pejalan atau saling-salingkah bagi yang mempunyai musik
langsung dibimbing, langsung dibimbing. Tidak satu mau. Jadi adalah kembali adalah kita kembali di mana mengingat akan kematian. Mau, kan? Lalu ada yang disebutnya ialah dalam wilayah ialah ziarah kubur. Untuk apa? Ingat akan kematian. Kalau mau, boleh nggak ziarah kubur? Karena kan ada paham tertentu yang adalah bid'ah. Boleh. Itu ada diperbolehkan. Untuk apa? Zikrul maut, mengingat akan kematian, bahwa udah lama lagi, maksudnya udah kita juga pasti tuh kayak begitu gitu. Akan ditanam, akan dimasukin ke 1 kali 2, akan masuk ke dalam liang lahat, maksudnya dalam kubur. Hanya tinggal nunggu waktunya kapan. Karena pada dasarnya hakikatnya kita itu adalah semua sedang mengantri di dalam kematian. Jadi secara sadar atau tidak sadar, kita semua adalah mengantri di gerbang kematian. Tinggal pilih menempuh dengan jalan baik, dengan ridho Allah, dengan senantiasa beramal ibadah, amal soleh, atau jalan yaitu muka Allah dengan jalan membayar maksiat dan lain sebagainya. Tinggal kita yang milih. Kita milih. Kalau memilih yang tidak Allah, itu memang seharusnya. Untuk apa? Untuk kehidupan kelak dan akhirat. Ziarah itu untuk adalah zikrul maut, untuk melihat kematian. Nah, kalau ziarah namanya ialah kita menziarahi, perbanyaknya ialah sholawat. Di samping adalah boleh berdoa untuk siapa? Almarhumah, doa. Kalau dulu Rasulullah SAW pada saat beliau adalah pulang, tiba-tiba beliau melewati makam, bukan di dalam makam itu pada teriak, tolong, teriak, minta untuk adalah didoakan oleh beliau, sehingga beliau adalah dia mengambil pelepah rumah, menancapkan di adalah keluar tersebut sambil beliau membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selama pelepah itu masih segar, selama itu masih sholawat. Yang katanya adalah yang di alam kubur mendapatkan kerentangan kubur. Oleh karena kita dianjurkan ialah bersolawat. Kalau ziarah bawa bunga yang segera. Bersolawat selama bunga itu adalah namanya bunga yang asli ya. Kalau di TP kebanyakan kan ada yang jual karangan bunga plastik, mati aja dibuang, kan? Bunga plastik tuh, karena apa? Biar awet. Kalau bunga yang asli paling kan 3 hari sudah membusuk, karena panas, hujan sudah membusuk. Tapi kalau bunga-bungaan, bukan bunga ya, bunga-bungaan, ya itu udah, ya bisa seminggu bahkan sebulan, biar awet katanya. Tapi kita tidak ke situ kan. Maksudnya itulah fungsinya adalah kita ingat akan kematian dengan mengirimkan doa, dengan bersolawat. Ada medianya apa, sesuatu yang hidup, yang segar, sesuatu yang adalah seperti kembang-kembang. Kalau zaman dulu itulah dia akan ngambil kamboja, batang kamboja yang besar. Makanya kalau buat di daerah kampung penuh dengan kamboja. Selama kamboja itu dia selama itu sudah besar. Gimana orang Rahman, Rahimnya Allah
Nah, jadi itu. Nah, jadi senantiasa kita ingat akan kematian. Kalau ada bagaimana kisah pada zaman Rasulullah SAW pada saat beliau adalah sakratul maut. Ini dikisahkan nih, banyak ini cerita-cerita ya, dari Ummul Mukminin itulah Siti Aisyah atau adalah anak beliau Fatimah. Kita adalah malaikat maut Israfil pada saat ingin mencabut nyawa Rasulullah, itulah gak berani masuk dalam rumah, tak gak berani, takut mungkin karena apa? Gak tega, sehingga menunggu dia di luar. Padahal Nabi tahu, Rasul tahu, sehingga adalah datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, menyampaikan salam dari Tuhanmu, menjelaskan bahwa adalah Tuhanmu Allah, kamu rindu terhadap dirimu kepada Rasul, sehingga adalah Rasulullah adalah mempersilahkan malaikat Israfil itu masuk mencabut nyawanya karena nggak tega, karena adalah yang namanya ialah yang disebutnya adalah Nabi Muhammad SAW yang merahmati ialah alam ini, dunia dan isinya. Nggak tega kan? Sampai beliau adalah yang paling ditakdirkan dalam kondisi sakratul maut, sehingga pada saat beliau wafat para sahabat bersedih. Itu yang sudah tahu kesedihan di kota Madinah. Abu Bakar menangis, Utsman adalah diam bahasa membisu, Sayyidina Ali mojok menyendiri, Umar yang lagi di tempat datang mendengarkan adalah berita bahwa Rasul sudah tidak ada, marah-marah sampai hanya mengatakan adalah bahwa yang menyebabkan isu adalah orang kafir. Jangan pancung, jangan potong rakyatnya. Kalau ada yang kata bahwa Rasul sudah mati, kisah seperti itu. Jika Abu Bakar datang menenangkan bahwa yang namanya Muhammad bin Abdul wafat, nggak terima. Lalu untuk menenangkan gampang. Abu Bakar menjelaskan, apabila yang kamu sembah itu adalah Muhammad, bahwa sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Tapi apabila yang kamu sembah ialah Tuhan yang Muhammad, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap hidup. Baru Umar kaget. Iya, itulah betapa ialah yang sudah tahun kesedihan bagi para sahabat. Maksudnya periode adalah Madinah, periode sahabat. Itulah bagaimana adalah beliau adalah sangat menggambarkan adalah sehingga berada Allahumma anaya bisa wakil maut, ya Allah mudahkanlah hidupku dalam sakratul maut. Ya, kita ajar. Jadi insya Allah akan melanjutkan pada kajian yang akan datang. Ya. Jadi sebelumnya adalah nanti malam biasa apa namanya? Atau nanti malam minggu depan maksudnya. Minggu depan adalah kalau ada haul musim kita berarti adalah pengajian minggu depan. Minggu depan adalah tanggal 6. Kebetulan malamnya ialah pas adalah malam 1 Muharram, di mana ada acara kita adalah haul musim kita, dan sekaligus ialah pakainya ada Profeko Muharram. Itu adalah nanti adalah umumannya yang biasa kita pengurus. Jadi ada minggu depan tidak ada kajian. Itu ya. Nah, satu lagi adalah
nanti malam yang biasa torekoh di berjamaah di majlis hakikat tidak ada torekoh, karena adalah kami akan tidak torekoh di Brebes karena ada undangan kalau di sana di majlis Mbah Ibrahim. Nanti ada, jadi nanti pagi dini hari tidak ada torekoh berjamaah di di majlis hakikat. Bukan berarti bukan torekoh ya, tidak ada torekoh berjamaah. Torekoh di mana? Di rumah masing-masing kami, atau kalau datang ke sini sendiri boleh silakan. Nah, itu ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wa bi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.